Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau membersihkan espresso mesin Rancilio Silvia V6 menggunakan Puro Espresso Mesin Cleaning Powder. Nah, di video kali ini sebenarnya sama untuk back flashnya seperti di video mesin kopi aku sebelumnya. Cuman di sini aku mau sekalian nanti hasil akhir espresso yang akhirnya bisa langsung aku minum lagi gitu. Jadi selain membersihkan itu juga sampai aku bikin si double ristretto lagi gitu. Oke, di sini mau langsung aku mulai aja ya. Di sini udah aku nyalain untuk mesin kopinya. Pastiin mesin kopinya itu juga udah panas, udah siap untuk digunain. Jadi biar nanti bubuknya itu dia larut gitu ya. Oke, di sini aku copot dulu untuk portafilternya. Untuk basket filternya aku ganti dengan blind filter. Karena untuk back flash jadi harus yang tertutup rapat tanpa ada lubangnya. Ini aku simpan ya. Dan di sini aku menggunakan sebanyak seperti yang ada di kemasannya. Sebanyak 3 gram aja cukup. Jadi nanti back flashnya itu sebanyak 5 kali. Selama 1 kali back flash itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 detik. Udah aku set juga untuk waktunya. Jadi biar nanti nggak kelewat dan nggak terlalu lama. Baru aku buka portafilternya dan lanjut lagi back flash. Oke, aku timbang dulu. Kalau kamu nggak punya timbangan, boleh dikira-kira aja. Kurang lebih sih setengah sendok teh ya. Pas 3 gram. Oke, aku mau langsung mulai back flash aja. Ini aku buka. Untuk drip tray-nya aku buka. Aku sisain bawahnya aja. Jadi biar kamu juga bisa lihat awal kali back flash itu keluarnya airnya seperti apa. Langsung pasang. Selama 10 detik ya. Mulai waktunya. Oke. Nah, ini kayak gini hasilnya. Aku tunjukin dulu pertama back flash. Dia agak coklat gitu, tapi belum yang coklat banget karena dia belum larut banget ya. Jadi nanti aku ulang lagi. Back flash yang kedua. Mulai, waktunya mulai. Ini dia adalah minyak dari kopi yang tersisa, meskipun dibersihin secara biasa aja tuh dia nggak bisa hilang. Oke, back flash yang kedua. Kelihatan kan di sini? Ini minyak kopinya, padahal di awal itu udah aku cuci juga. Kalau kelihatan dari sini, ini kan untuk filternya, basket filternya juga dia bersih. Berarti itu artinya bersih. Nah, ini pure dari si group headnya. Yang emang minyak kopinya akan ada sisa di situ. Karena ini baru aku bersihin lagi kan, sebelumnya belum pernah aku bersihin sama sekali. Dan setiap malam aku bersihinnya itu biasa, paling pakai sikat group head aja. Jadi pakai sikat group head kayak gini. Jadi minyaknya tetap akan menempel di group headnya, gitu loh. Menempel di si filter yang ada di group headnya. Udah 2 kali. Ini yang ketiga kalinya. Mulai. Oke. Kelihatan kan kotor banget? Lagi. Sekali lagi baru aku buka. Oke, cukup. Nah, ini deterjennya, dia tinggal sisa dikit, jadi harus back flash lagi, tapi dibuang aja. Karena udah 5 kali tadi pakai deterjennya. Sampai dia itu nggak ada busanya ya. Jadi setelah ini, aku buang dulu air yang ada di drip tray-nya. Jadi biar nanti kelihatan
Nah, ini backflush yang 5 kali pertama udah aku buang untuk airnya, dan ini juga udah bersih blind filternya. Ini aku backflush lagi karena dia di group headnya itu pasti masih ada sisa deterjennya itu cukup banyak. Jadi 5 kali lagi aku backflush. Jadi ada 5 kali 2 kali. 5 kali 2 kali itu maksudnya part yang pertama dan part yang kedua. Tapi kalau misalkan nanti menurut kamu itu masih banyak deterjennya, itu bisa kamu ulang lagi aja. Aku mulai ya. Pasang lagi. Nah, ini udah nggak terlalu kotor nih, udah nggak terlalu coklat. Lagi ya, sampai dia 5 kali paling nggak. Ini yang ketiga. Yang keempat. Dan ini yang kelima. Nah, untuk yang kedua, sesi yang kedua, 5 kali itu airnya udah cukup bersih nih, udah kayak gini, ya kan? Jadi ini mau langsung aku buka aja portafilternya. Ini agak licin karena bawahnya ada tatakan ya. Ini aku kasih tatakan karena dia itu drip tray-nya itu cukup kecil gitu. Jadi dibanding berantakan dan bercecer kemana-mana airnya, makanya aku tatakin. Tapi buat kamu yang mesinnya nggak kayak gini sih, nggak ditatakin nggak apa-apa. Tuh. Nah, ini tinggal oke, ini aku buang lagi sampai aku tahu hasilnya benar-benar bersih. Tuh, jadi dia di bawahnya tuh ada lubang. Kadang kalau dia itu keluar air dari bawah, itu dia kadang berantakan di bawah drip tray-nya ini. Jadi aku tatakin air saat backflush. Ini aku backflush lagi untuk mastiin kalau udah bersih. Ini udah bersih ya. Jadi ini tinggal mau aku lihat dulu bawahnya. Karena aku suka gitu. Nah, dia udah bersih kayak gini. Ini mau langsung aku sikat pakai sikat group head. Kalau aku biasanya masih aku sikat lagi pakai sikat group head kayak gini. Jadi sisa-sisa butir-butiran bubuk kopinya itu biar kena semua sambil dinyalain mesinnya. Nih, bubuk-bubuk kopinya kelihatan kan dari kamera juga masih banyak banget karena dia di sisi pinggirnya. Oke, cukup. Ini aku buka dulu. Setelah dibersihin kayak gini, untuk mesin kopinya dimatiin aja biar nanti bisa ngelap group headnya itu pakai lap bersih. Jadi biar dia kering dan pastiin group headnya itu benar-benar bersih dari bubuk-bubuk kopi gitu. Nah, kalau kamu lihat untuk portafilternya sendiri di sini kan ada bekas kerak-kerak minyak kopinya yang emang dia nggak bisa dicuci biasa aja. Jadi pakai sabun aja itu nggak bisa hilang gitu. Kayak ini tulisan ini kan tadinya kan bersih sebelum dipakai gitu saat dia masih baru. Nah, ini karena sering dipakai jadi si minyak kopinya nempel
sering dipakai, jadi minyak kopinya nempel di sini juga. Di dalamnya lubang ini juga kan nggak bisa dibersihkan menggunakan spons biasa ya yang buat nyuci, termasuk yang di sini juga yang di dalamnya itu nggak bisa. Jadi mau aku rendam menggunakan deterjen juga, sembari nunggu si mesin kopinya ini dia dingin gitu ya. Dingin baru dilap, karena tadi habis di backflash udah otomatis si group headnya itu panas banget, jadi jangan langsung dilap. Nah, di sini untuk ngerendamnya sendiri itu sebenarnya menggunakan paling enggak itu sebanyak 6 gram untuk ngerendam sebanyak 1 liter air. Nah, tapi aku karena aku nggak mau si portafilternya itu sampai sini, jadi cuman ya besinya aja, itu aku hanya memakai 500 ml, jadi setengah liter. Yang aku gunain hanya 3 gram aja. 3 gram aja cukup. Selama 30 menit ya, selama 30 menit. Jadi nanti aku timbang dulu untuk deterjennya. Nah, ini aku timbang dulu untuk deterjennya sebanyak 3 gram. Ini aku timbang dulu karena udah aku isi air ya untuk tekonya tadi. Pas 3 gram. Untuk air perendamnya di sini aku pakai air panas, jadi biar si powdernya ini juga dia cepet larutnya. Langsung masukin aja. Aku aduk dulu. Baru ini langsung masukin. Jadi area sini aja, sini ke atas tuh jangan sampai kena air panas. Nih, segini. Kelihatan gak sih dari luar? Seginilah kira-kira, ngepas banget sama garisnya. Jangan sampai ikut terendam, biar dia nggak cepet rusak juga. Ini juga iya, aku rendam juga, karena pasti akan ada minyak-minyak yang nempel di filter basketnya. Oke, aku diemin kurang lebih 30 menit ya. Jadi udah aku set waktunya kurang lebih 30 menit. Sementara aku ngebersihin ini dulu sambil ngelap group headnya. Nah, ini udah aku sediain lap bersih untuk group head. Mesinnya juga udah mati. Drip tray-nya sekalian mau aku cuci, jadi angkatin aja semuanya. Untuk kain bawahnya ini juga aku angkat karena mainan airnya udah selesai. Langsung dibersihin aja ya. Jadi dalamnya pakai jari kecil aja. Jadi selah-selahnya itu juga harus kena. Tuh, dia lebih bersih. Emang masih ada sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan dia minyak kopinya itu dia bersih. Tuh, bersih kan? Nah, setelah ini baru bodinya dilap. Kalau udah dan ini udah 30 menit, berarti ini langsung aku cuci dan aku langsung buat kopi aja. Untuk perendamannya, di sini udah 30 menit, jadi ini udah mati dan udah reset ke awal. Ini langsung aku tunjukin ke kamu aja sebelum aku cuci ya. Nah, ini sebelum aku cuci, kelihatan kan di sini? Yang tadinya hitam di sini, ini udah bersih. Jadi tinggal dicuci biasa aja. Di sini rongganya juga yang ada lubang di sini juga udah bersih, udah nggak ada minyak-minyak kopinya lagi. Ya kan? Ini mau langsung aku cuci, baru nanti langsung bikin kopi aku tunjukin ke kamu. Ini untuk portafilternya udah bersih setelah direndam pakai deterjen. Nah, aku saranin untuk merendam pakai deterjennya itu menggunakan air panas. Jadi prosesnya lebih maksimal menurut aku dan juga lebih cepat larutnya. Selain itu juga keraknya lebih cepat terangkat. Itu menurut aku ya. Tapi balik lagi kalau kamu pengen pakai air yang biasa juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, di sini aku mau langsung bikin kopinya aja. Aku menggunakan filter yang double, filter basket yang double. Oke. Sisihin dulu, aku nyalain untuk grindernya. Untuk kopinya di sini aku menggunakan Arabica blend, jadi nggak campuran dengan Robusta ya. Untuk gilingannya, aku menggunakan di grind size 1,5 di Eureka Specialita.
Kemudian menggunakan yang double. Di sini aku untuk double-nya berubah dari settingan sebelumnya. Untuk double-nya aku menggunakan 16,5 gram. Jadi karena settingan grindernya beda, di sini gramasinya juga aku bikin beda karena selera aku sekarang udah beda lagi nih, ya kan? Tapi untuk pembahasan itu mungkin akan ada di video selanjutnya. Udah pas ya, 16,5. Ini tinggal aku tamping aja. Aku ratain dulu. Baru tamping. Tamping sekali, setelah itu ratain. Seperti ini. Untuk pembuatan pertama, kopi pertama, di sini aku tidak membuat ristretto, tapi aku membuat espresso dulu. Karena di sini nggak aku minum. Jadi untuk membuang aroma deterjennya dulu, karena ini kan baru pertama bikin kopi setelah di bag flash tadi. Ini tetap aku timbang ya, jadi biar nggak kelamaan juga nantinya. Flash. Mulai. Nah, hasilnya kayak gini. Tapi ini aku buang karena ini pembuatan pertama. Ini langsung aku bersihin. Nah, karena ini indikatornya menyala, ini tandanya dia sedang memanaskan air lagi. Jadi aku tunggu sampai dia ready, baru aku bikin yang kedua untuk kopinya. Nah, ini yang pembuatan pertama, aku taruh atas, nggak aku minum. Untuk pembuatan yang kedua, di sini aku membuat double ristretto karena nanti mau aku cobain untuk rasanya, flavornya itu masih ada aroma-aroma deterjen atau enggak gitu ya. Sama, aku pakai yang double juga, membuat double ristretto. Udah pas 16 gram. Sama kayak tadi, tamping sekali, baru ratain. Tamping sekali, ratain. Kayak gini ya. Ini aku siapin untuk gelasnya, untuk double ristretto. Flash dulu. Di sini kurang lebih aku menghasilkan 35 ml ya untuk double ristretto. Mulai. Oke, lebih dikit nggak apa-apa. Aku pindah posisi dulu. Nah, ini double ristretto-nya. Yang ini double espresso. Kenapa ini aku bikin double espresso? Karena nggak aku minum. Tapi kalau aku sendiri sukanya minum double ristretto atau ristretto lah lebih tepatnya. Mau langsung aku cobain ya, aku aduk dulu. Maaf, boleh minta tolong ambilin sendok kecil. Langsung aku aduk aja. Cobain ya. Udah nggak ada aroma deterjennya lagi, manisnya berasa banget, lembut di mulut, berasa creamy juga, dan ini udah pas menurut aku, nggak ada aroma deterjen, jadi udah bisa dibikin
varian kopi yang lainnya, bukan cuma ristretto tapi bisa espresso dan yang lainnya, tergantung kamu mau bikin kopi apa. Oke, jadi kalau misalkan di kopi kamu untuk pembuatan yang kedua masih ada aroma deterjennya, itu yang kedua juga kamu buang. Jadi kamu membuat lagi yang ketiga, kalau masih bau lagi ya kamu buang lagi gitu. Jadi sampai aroma deterjennya nggak ada lagi di hasil ekstraksi si bubuk kopinya ini, baru bisa kamu bikin menu yang selanjutnya gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan kenapa untuk gilingan aku grain size-nya berbeda sekarang dan gramasinya juga berbeda, mungkin akan ada di video selanjutnya. Segitu dulu video kali ini, semoga kebantu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.